إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahu a'lam. Fal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama di hari dan di tempat yang mulia kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Alhamdulillah,
Kita dapat kembali menjalankan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim, yaitu ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sampaikan selawat dan salam kita kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, qudwah kita, contohan kita, tauladan kita, idola kita. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti biasanya sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita sudah berada di bulan Rabiul Awal 1446 Hijriyah. Tepatnya sekarang tanggal 16 Rabiul Awal. Di mana sama-sama kita ketahui bahwa di bulan inilah lahir seorang manusia agung, manusia mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap pelosok-pelosok penjuru dunia, umat Islam memperingati Maulid Nabi. Tentunya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, sebagai orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, sebagai orang yang mengaku umat Rasulullah, tentunya kita harus tahu karakter yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tahu, kita berusaha untuk menteladani, untuk mencontoh karakter Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dari ayat ini ada 3 karakter, ada 3 sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karakter yang pertama adalah azizun alaihi ma anittum. Rasulullah punya karakter yang disebut dengan empati. Empati adalah merasa sedih, merasa prihatin atas kejadian yang menimpa seseorang. Dan Rasulullah ketika waktu itu di zaman jahiliyah, Rasulullah sangat sedih, sangat prihatin melihat nasib kaum perempuan. Mereka tidak lagi punya kehormatan, mereka tidak lagi dimuliakan. Bahkan ada bayi yang lahir perempuan langsung dibunuh dan dikubur. Ada yang dikubur hidup-hidup. Begitu sangat menyedihkan, begitu sangat rendah, sangat hina derajat perempuan pada zaman itu. Sampai-sampai Umar bin Khattab ketika beliau sudah masuk Islam, suatu saat beliau menangis. Dan ditanya oleh sahabat, "Hai Umar, kenapa kau menangis?" Umar menjawab, "Aku teringat tangisan anakku yang baru lahir, yang aku kubur hidup-hidup." Begitu menyedihkan, begitu memprihatinkan keadaan zaman jahiliyah pada waktu itu. Maka Rasulullah punya sifat empati. Rasulullah ingin memperbaiki keadaan itu dengan Rasulullah berkhalwat ke Gua Hira untuk minta petunjuk agar keadaan yang sangat menyedihkan itu bisa berubah menjadi keadaan yang lebih baik. Sampai pada akhirnya di malam 40 Rasulullah mendapat wahyu yang pertama lewat malaikat Jibril alaihissalam, yaitu dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5.
Dengan wahyu yang pertama inilah resmi Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Inilah empati. Sangat prihatin, sangat peduli, sangat sedih ketika melihat keadaan yang luar biasa tidak baik. Nah, ini pun bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang masih ada saudara kita di Palestina yang masih ditindas, dibantai oleh Israel laknatullah alaihi. Bahkan sekarang yang dibom, yang menjadi sasaran serangan bukan hanya pasukan Palestina, tapi kem-kem pengungsian yang dibom oleh Israel laknatullah alaihi. Nah, kita sebagai orang yang mengaku umat Rasulullah harus punya sifat empati. Kita peduli dengan nasib saudara kita di Palestina. Minimal doa kita kirimkan buat saudara kita di Palestina, supaya mereka Allah berikan ketabahan, berikan kekuatan, berikan pertolongan, dan bisa mengalahkan Israel laknatullah alaihi. Syukur-syukur kita berikan donasi berupa uang, berupa pakaian, berupa makanan untuk saudara kita di Palestina. Ini mencontoh sifat Rasulullah, empati. Karena nanti di akhirat Allah tanya kita, bagaimana sikap kamu, bagaimana perlakuan kamu terhadap saudara-saudara kamu yang dibantai, yang mendapat perlakuan yang tidak mengenakan. Bagaimana sikap kamu? Kalau kita masa bodoh, kalau kita a priori, maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Inilah pentingnya kita punya sifat empati. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, karakter yang dimiliki oleh Rasulullah adalah harisun alaikum bil mu'minin, yaitu Rasulullah punya karakter reformis, yaitu ingin memperbaiki keadaan yang tidak baik, ingin semua manusia yang ada di muka bumi ini beriman kepada Allah. Ketika Umar bin Khattab belum masuk Islam, tiap malam Rasulullah berdoa kepada Allah agar Umar bin Khattab diberikan hidayah dan masuk Islam. Rasulullah ingin semua manusia ini menyembah Allah, semua manusia ini beriman kepada Allah. Dan ini menjadi contohan buat kita. Kita perbaiki ibadah kita, kita perbaiki amal soleh kita dengan semangat maulid ini. Mungkin selama ini sholat 5 waktu kita masih di akhir waktu. Dengan semangat maulid ini kita perbaiki sholat 5 waktu kita di awal waktu. Mungkin selama ini sholat 5 waktu kita masih sendiri, belum berjamaah di masjid. Maka dengan semangat maulid ini kita sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Inilah mencontoh reformis, memperbaiki ibadah, memperbaiki amal soleh kita, dan memperbaiki keluarga kita. Istri kita, anak perempuan kita sudahkah berhijab? Maka dengan semangat maulid ini kita camkan dan kita perintahkan istri dan anak perempuan kita untuk berhijab, menutup aurat. Inilah memperbaiki keluarga. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan terakhir, yang ketiga, karakter yang dimiliki oleh Rasulullah adalah Raufur Rahim. Rasulullah sangat pemaaf dan sangat penyayang. Rauf dan Rahim adalah asmaul husna, sifat Allah, dan langsung Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini membuktikan bahwa begitu mulianya Rasulullah SAW, sampai-sampai sifat Allah langsung Allah berikan kepadanya. Raufur Rahim, pemaaf dan penyayang. Tidak ada dendam dalam diri Rasulullah. Ketika terjadi Fathu Mekah, kafir Quraisy yang ada di Mekah sudah takut, sudah khawatir. Jangan-jangan Nabi Muhammad sama pasukannya ingin balas dendam. Karena dulu sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad beserta kaum muslimin
selalu diperlakukan dengan tidak manusiawi, selalu mendapat hinaan, mendapat siksaan dari kafir Quraisy. Ketika sekarang Rasulullah datang ke Mekah dengan pasukan yang begitu besar, kafir Quraisy takut jangan-jangan Nabi Muhammad ingin balas dendam. Ternyata kekhawatiran dari kafir Quraisy di Mekah tidak terbukti. Ketika Nabi masuk kota Mekah bersama pasukan yang besar, Nabi mengumumkan kepada penduduk Mekah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, dia selamat. Barang siapa yang menutup pintunya, dia selamat. Dan barang siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia selamat. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada pembunuhan, tidak ada yang namanya tindakan kekerasan. Inilah akhlak Rasulullah, Raufur Rahim, sangat pemaaf, Rahim, dan sangat penyayang. Nabi sangat sayang kepada umatnya, sampai-sampai ketika Nabi akan meninggal dunia, yang dikhawatirkan bukan anaknya, bukan istrinya, bukan keluarganya. Apa kata Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Umatku bagaimana nanti kalau aku sudah meninggal dunia? Sangat khawatir dengan umatnya. Karena itulah beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, umat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena itulah kalau kita ingin diaku sebagai umat Nabi Muhammad, mari kita contoh karakter Rasulullah SAW, yaitu empati, merasa kasihan, merasa peduli dengan nasib saudara kita yang dalam perlakuan yang tidak manusiawi. Yang kedua, reformis. Mari kita perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki amal soleh kita, perbaiki keluarga kita menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tidak ada dendam dan tidak ada perasaan ingin membalas, tapi memaafkan dan saling menyayangi sesama umat Islam. Inilah 3 karakter yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat mencontohnya, kita dapat menteladaninya, dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ini saja khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan semangat Maulid ini, mari kita tingkatkan iman kita, tingkatkan amal soleh kita, tingkatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW, sehingga semangat Maulid ini memberikan pengaruh yang positif untuk perbaikan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kata yang salah, bila ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu
la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala azza wa jalla, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya jal qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi